الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kembali memperkumpulkan kita, menyatukan kita, menggabungkan kita di dalam perkumpulan yang mulia, yang insyaallah mudah-mudahan kembali dibukanya majelis kita, insyaallah kembali terbuka pintu hati kita. Allah bukakan pintu taubat untuk kita. Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Allah tuntun dan senantiasa membimbing kita kepada jalan yang dicintai dan diridhoinya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentu yang hadir banyak yang bilang rindu. Benar apa kagak itu? Rindu majelis apa rindu saya? Rindu dua-duanya katanya. Alhamdulillah, saya juga rindu majelis dan rindu jamaahnya gitu. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ternyata mau kita berbuat apapun yang banyak di dunia ini, kalau sudah kecelup ngerasain nikmatnya majelis, maka nggak akan pernah nemuin ada tempat yang lebih nikmat daripada majelis. Mau kita pergi kemanapun, mau kita merasakan kegembiraan sebanyak apapun, tapi wallahi wallah, tidak ada tempat yang lebih mendatangkan kepada kita ketenangan, kedamaian, kenikmatan, bahkan sampai kebahagiaan, melebihi kebahagiaan di mana kita kembali diingatkan tentang bagaimana keindahan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Diingatkan tentang bagaimana kita pentingnya untuk saling berjamaah, saling berkumpul di dalam ketaatan dan kebaikan sebagaimana yang kita sering lakukan selama ini dengan duduknya kita di majelis ilmu, belajar di majelis ilmu, bersolawat bersama, mengingat tentang Nabi Muhammad SAW. Maka sumpah ya, kalau bisa bilang sumpahnya mau berapa kali nggak tahu, bahwa kenikmatan itu sungguh berbeda. Ustazah pernah nggak ngerasain nikmat kemana? Nikmat. Jadi gini, kalau perginya jalan-jalan, yang nikmat tuh pikiran. Pikiran tuh nggak ada. Pikiran tuh nggak ada, bener-bener ngerasain rasanya kita punya pikirannya dimanjain sama Allah. Dan emang begitu. Tapi kalau duduk di majelis ilmu, mungkin pikiran ada, tapi Allah Subhanahu wa taala hipnotis jiwa kita semua. Allah Subhanahu wa taala bikin tenang hati kita semua. Allah Subhanahu wa taala bikin kita ngerasain ketenangan dan kedamaian jiwa kita semua. Dan ini rasa yang enggak banyak orang bisa rasa. Ini rasa yang buat orang enggak banyak bisa rasa. Makanya kenapa orang yang sudah tahu rasanya jiwanya dibikin tenang sama Allah, maka dia pasti akan selalu mencari dan mencari lagi di mana dia mendapatkan ketenangan itu lagi. Dia bakal terus merindu dan terus merindu di mana dia bisa dapetin ketenangan jiwa yang sebelum-sebelumnya tidak pernah dia dapati. Dan banyak tahu nggak, orang yang hidup di dunia itu nggak tahu rasanya tenang jiwa. Kalau rasa tenang pikiran tuh banyak, tapi kalau yang bicara tentang tenangnya jiwa, banyak orang yang nggak tahu rasanya. Karena tenang jiwa itu cuma dikasih sama Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang di hatinya telah dipenuhi dengan tanda keimanan. Orang-orang yang di hatinya telah dipenuhi dengan rasa kecintaan. Pada apa?
Kalau kita bicara saya cinta Allah, saya cinta Rasul, mungkin kadar cinta kita itu masih minim. Kalau kita bilang kita cinta sama taat, barangkali kita juga bisa akuin bahwa cinta kita itu minim. Tapi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kenapa kita bisa merasakan damai dan tenangnya jiwa, karena kita adalah orang-orang yang berusaha untuk memupuk selalu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, juga memupuk dirinya untuk bagaimana cinta pada keamal baikannya. Dia pupuk, bukan cuma ngaku. Karena kan di dunia banyak orang-orang yang bilang saya cinta sama Allah, cinta sama Nabi, tapi cintanya nggak terpupuk. Sekelas rumah tangga aja yang dulu nikahnya katanya karena cinta, kalau cintanya nggak pandai-pandai dipupuk, di tengah jalan berantem juga dia. Betul apa enggak? Ini rumah tangga nih, nikah perjuangannya luar biasa, katanya kenapa kamu nikah? Cinta modalnya katanya bilang. Tapi kalau ternyata cintanya nggak bisa dipupuk, di tengah jalan berantem dia. Di tengah jalan berani berkata kayaknya kita udahan aja. Itu padahal modalnya cinta awalnya. Kan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala walau dia tahu cinta kita mungkin masih terbatas, baik kepadanya ataupun kepada Nabi kita, cinta kita kepada taat mungkin juga masih terbatas, tapi apa yang Allah lihat, kamu adalah orang-orang yang terus berusaha memupuk cinta itu agar tetap terus ada. Mupuknya dengan apa? Hadir ilmu, ngaji, bersolawat, kan emang itu modalnya yang memupuk cinta. Yang bikin kita cinta sama Nabi kan solawatnya yang terus menerus kita baca sampai kita pada akhirnya bertambah, kian bertambah rasa cintanya. Yang bikin kita bisa ngerasain cinta sama Allah itu kan karena kita dikenalkan terus tentang betapa besarnya nikmat demi nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Cinta sama taat tuh nggak gampang, karena cinta sama taat itu rasa enaknya mundur di belakang. Tapi kalau cinta sama dunia cenderung rasa enaknya belum dapat aja udah ngebayangin enaknya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau saya kasih ibu gambaran makan es krim, ibu nggak makan es krim, ibu bisa nggak ngerasain enaknya? Ibu dikasih tahu es krim tuh manis, dingin, apalagi kalau makannya lagi sedang-sedang terik matahari. Es teh manis, waduh nikmatnya bukan main. Matahari lagi betul-betul terik, kita rasanya butuh banget sama yang sejuk-sejuk, yang dingin-dingin. Itu tuh rasa makanan, rasa minuman, kita udah bisa bayangin rasanya enak banget kalau sekarang minum es teh manis. Tapi kalau yang namanya sholat, orang kalau belum ngerasain namanya nikmatnya sholat, dibayangin sholat, gak tergerak hati dia mau sholat. Kapan dia bisa kembali lagi kepada sholat? Kalau dia udah benar-benar ngerasain ternyata hatinya damai dengan sholat, ternyata hidupnya nikmat dengan sholat, ternyata hidupnya terarah, tertuntun dengan sholat. Dia udah tahu, dia jagain tuh sholat. Tapi yang belum, gampangan mana kita ngajak anak kita untuk jajan, sama gampangan mana ngajak anak kita untuk sholat misalnya. Gampangan mana bu? Jajan. Jajan dia baru lihat duitnya aja, dia udah girang. Ibu juga gitu kan? Ya kan dia jatuh nggak jauh dari ibu gitu. Kalau orang ibu yang keluarin dia gitu kan, nggak usah. Kita semua nih baru ngelihat warna merahnya udah girang. Belanjanya belum, baru lihat warna birunya udah girang gitu. Iya, tapi kapan kita ngerasain girang juga? Baru ngelihat flyer majelis. Flyer majelis keluar, siapa yang girang di sini? Siapa yang banyak girangnya di sini? Kalau baru ngelihat flyernya keluar, majelisnya belum. Tapi coba kalau dia belum pernah majelisan, ngelihat flyer girang apa kagak? Enggak. Dia ngelihat flyer, dia lewatin tuh flyer. Atau mungkin dia lihat flyer, ngaji mulu katanya, belajar mulu gitu ya, dia lewatin tuh flyer. Kenapa? Dia belum merasain rasanya. Tapi bagi yang udah baru lihat flyernya aja gembira luar biasa. Padahal tuh mungkin kakinya lagi cenat-cenut,
Padahal bisa jadi palanya lagi pusing gitu ya. Tapi begitu dia lihat baru flyernya aja yang muncul, hajatnya udah banyak, dia pasang niat kita harus datang. Telepon temen, udah lihat belum flyer keluar? Mau jalan dari mana? Jangan lupa ajak-ajak. Ada yang begitu apa kagak? Banyak nggak yang begitu? Selamat, kan gitu ya. Selamat berarti kamu adalah orang-orang yang sudah diberi nikmat sama Allah akan jiwanya. Jiwanya dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kenikmatan di dalam menuntut ilmu, di dalam bermajelis ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini yang kita mau cari. Ini yang kita mau cari. Alhamdulillah, kita kepengen terus menerus menjaga diri kita. Maka kita ingat ya, pesannya tentang kita semua yang hidup, untuk jangan sampai ada dalam hari yang berlalu dari kita tanpa di sana adanya kebaikan yang kita tanam. Jangankan tentang umur yang Allah titip, kalau datang waktu siang menyapa kita, atau hari yang menyapa kita di paginya datang, tapi kita mengakhiri terbenamnya matahari dengan apa? Dengan tanpa adanya amal baik kita di sana, maka hari itu, siang itu, pagi itu gitu ya, karena kita hari itu nutupnya dengan apa? Tanpa adanya amal. Apa yang mereka lakuin? Tuh hari mengutuk kita. Saya muncul kepadamu itu kan memberikan kamu warna hidup. Ini azan apa ini permulaan? Nah, azan apa permulaan? Perasaan kalau azan kenceng di sini. Belum ya? Kita biasanya kalau ketemu pagi, itu tuh hati kan biasanya berbunga-bunga. Alhamdulillah mau memulai aktivitas yang baru. Pagi itu ketemu kita juga sebenarnya antara gembira dan tidak. Tapi kalau mau nanya pagi kapan gembira ketemu sama kita, dia mau tahu paginya kita ngapain. Dia mau lihat kita pagi ngapain. Begitu kita nyambut pagi dengan ibadah, pagi lebih girang nyambut kita karena dia lihat kamu menyambut datangnya pagi dengan ibadah. Begitu juga begitu masuk waktunya siang, siang nungguin kita ketemu siang girang. Alhamdulillah, pagi udah lewat, ini waktu siang sekarang. Siang bilang, belum tentu saya merasa gembira berjumpa denganmu, kau masih di sini bersama denganku, belum. Sampai apa? Sampai begitu masuknya waktu siang, mereka melihat, yakni siang melihat kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan sekiranya ada hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis qudsinya, ya ibna Adam, duhai anak cucu Adam, katanya kalau datang waktu siang kepadamu, maka akhiri siang itu dengan ibadah kepadaku. Kenapa? Karena jika kau tidak melakukan itu, maka kau menutup harimu dengan penuh celaan dari hari tersebut. Hari kesel sama kita. Bayangin, hari bisa kesel sama kita. Jangan cuman kita doang yang bisa kesel. Hari kesel sama kita, layaknya bumi juga bisa kesel sama kita. Jadi orang-orang yang dikeselin sama bumi, bumi tuh nungguin kapan nih orang matinya. Karena kan satu-satu kesempatan ibaratnya bumi ini bisa, kalau kita bilang balas dendam sama kita, begitu kita masuk ke dia. Ditungguin siapa, begitu ada satu hamba Allah yang bermaksiat kepadanya berjalan di atas muka bumi, ini langit menggerutu. Begitu juga bumi menggerutu, langit menggerutu bilang apa? Rasanya ingin kuruntuhkan diriku agar dia tertimbun olehku, kata langit bilang gitu. Rasanya saya pengen runtuhin diri saya. Kurang ngajar bener nih hamba, udah maksiat sama Allah padahal yang kasih dia hidup adalah Allah. Langit menggerutu, bumi lebih menggerutu. Kurang ajar sekali ini hamba. Dia yang dikasih hidup sama Allah, dikasih makan sama Allah, dikasih nyawa oleh Allah, diizinkan bernafas oleh Allah, dia juga yang bermaksiat sama Allah. Kata bumi bilang, entar tunggu kalau waktumu tiba, kau masuk kepadaku, saat kau dikubur kuhimpit jasadmu.
Kan bumi. Kita dikubur soalnya di tanah, kalau dikubur di langit malah jadi langit mau himpit kita juga kali. Tapi ini masalahnya dikuburnya di mana? Di tanah. Kenapa? Saking kesel ngelihat nih orang kok maksiat nggak tobat-tobat, nih orang kok berbuat salah nggak kapok-kapok, nih orang kok ngerjain kemaksiatan nggak nyesel-nyesel. Itu langit kesel, bumi kesel, hari kesel, semua yang berkenaan dengannya kesel. Jadi kadang-kadang kalau kita nih, diri kita nih selalu kesel, coba ukur-ukur, jangan sampai emang semesta kesel sama kamu. Jangan-jangan langit lebih kesel lagi sama kamu. Jangan-jangan bumi lebih kesel lagi sama kamu. Atau mungkin hari kesel sama kamu. Kenapa? Karena kata hari bilang, ngapain saya ada buat dia kalau dia aja nggak tahu caranya mensyukuri saya. Subhanallah. Tapi orang yang belajar, orang yang nuntut ilmu, dia tahu pagi-pagi dia nggak cuma sholat subuh, tapi dia tahu wirid-wirid yang diajarin habis subuh. Dia diajarin suruh ngamalin apa habis subuh. Kenapa? Karena mengawali hari dengan ketaatan itu kan penting ya. Ada orang yang hidupnya banyak keinginan, ada orang yang banyak pekerjaan, tapi begitu melek mata lupa sama ibadah sama Allah. Kira-kira tuh hari bakal datengin kebaikan apa enggak? Gak bakalan. Tapi kalau orang begitu buka mata aja, dia sudah mengawali harinya, dia sholat, dia ibadah, dia zikir, dia istighfar. Apalagi yang bangunnya di waktu-waktu tahajud ya, dia istighfar, dia munajat, dia deketin dirinya sama Allah. Dia jadikan waktu itu waktu-waktu berharga untuk dia berdoa kepada Allah. Maka apa yang terjadi sepanjang hari itu semuanya menyambut dia. Langit menyambut dia, tanah menyambut dia, hari menyambut dia, semuanya menyambut dia. Kenapa? Karena ada hambanya Allah yang hidup tapi dia tahu diri. Hidup dia tahu diri. Begitu dia bukan cuman waktu subuhnya dia ibadah, tapi begitu matahari terbit dia juga ingat untuk ibadah. Duha, dia kerjain duha, dia sholat 2 rakaat. Kata rezeki bilang, kan datang ke orang yang sholat duha rezeki lebih girang daripada yang datang kepada orang yang bangunnya jam 8, bangunnya jam 7, subuh kagak atau apapun kagak. Kata rezeki mau datang, saya males datang ke dia. Kalau saya datang ke dia, uangnya biar habis di tempat. Kan beda. Ada yang duha, rezeki datang juga ke dia, sama-sama didatengin berapa? Didatengin 100.000. Yang bangun jam 7 datang 100.000, yang duha barangkali datangnya cuma 20.000, tapi percaya yang 20.000 bisa ditabung sampai nanti, sementara yang datang 100.000 habis di hari itu juga. Kenapa? Kata rezeki, males datang ke model orang yang begini. Males rezeki, males. Walhasil semuanya malas, ternyata bukan karena rezekinya yang susah, bukan karena apa, tapi kenapa? Karena kitanya emang nggak tahu bagaimana menyapa hari ini yang Allah berikan kepada kita dengan kebaikan, dengan ketaatan. Kita nggak tahu. Rasulullah ajarin duha, kerjain duha, bisa 4 alham, nggak bisa 4 2 rakaat. 2 rakaat jangan ditinggal, kerjain. Karena setiap hari dari kita nggak ada yang nggak butuh sama rezeki. Betul apa kagak? Betul, butuh nggak kita sama rezeki? Duit maksudnya. Butuh nggak sama duit? Ustazah, rezeki kan bukan cuma duit. Iya, tapi kalau kita pahamnya rezeki banyaknya duit. Iya, duit mau datang mau. Tapi asal kenapa? Tahu caranya kita menghamba kepada Allah. Marhaba bil qadr adu bis salati atau marhaba ahla wa sahla, Allahu akbar, Allahu akbar. Oleh karena itu kita sama-sama setelah mengawali hari kita kembali di dalam majelis ilmu, dari yang telah berlalu tahun demi tahun kita hadir dalam kajian, kita melalui bulan suci Ramadan dengan penuh semangat dan penuh keyakinan. Semoga Allah terima amal ibadah kita semua, terima puasa kita, terima sholat kita, terima sedekah kita, yang mana semua itu menjadi harapan dari habisnya Ramadan yang kita lalui memperbaiki hari-hari kita setelahnya. Karena dibilang kesempurnaan Ramadan seseorang akan terlihat bagaimana dia menjalani hari-harinya setelah berlalunya bulan suci Ramadan.
Saat ternyata berlalu darinya bulan suci Ramadan, hatinya makin kenceng ingin mengejar taat, hatinya makin kuat ingin jangan sampai terlewat dari taat, hatinya makin terus menyadari akan salah, khilaf, kekurangan yang dia perbuat, hatinya kian hari kian terus ingin mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kan ini ciri-ciri orang yang Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri orang yang tentunya Ramadan yang berlalu darinya ternyata mendatangkan banyak kebaikan, kemanfaatan baginya, justru yang terlihat dari setelah berlalunya Ramadan darinya kelihatan. Makanya kita sekarang alhamdulillah majelis ilmu udah dibuka. Jangan jadiin seperti yang saya sudah tekankan, majelis ilmu majelis kau mengisi hari-harimu saja. Tapi majelis ilmu majelis apa? Majelis ilmu yang membawa diri kita pada perubahan, yang mengantarkan kita pada pribadi yang kian harinya kian baik akhlaknya, kian hari kian dekat kepada nabinya, kian hari semakin cinta pada ketaatan yang diajarkan oleh nabinya. Itu tujuan dan motivasi utama kita di dalam mengejar ketaatan dan kebaikan. Jangan sampai kita duduk di majelis ilmu tapi keadaan kita masih sama seperti itu. Karena kenapa? Dibilang orang baik pengajarnya atau yang belajar ilmu, berarti jamaah majelisnya, akan terlihat manfaat ilmu yang ada pada dirinya jikalau akhlaknya berubah. Jikalau akhlaknya sempurna, jikalau akhlaknya ternyata terdapat adanya kebaikan, maka di situ terlihat ini nih ilmunya baru benar dia dapat. Tapi kalau ternyata ngaji jalan, hadir kajian jalan, nuntut ilmu jalan, tapi maaf akhlaknya nggak ada yang berubah, keadaannya masih sama, tutur katanya masih belum terjaga, hatinya masih tega sama orang, nah gitu ya, hati masih tega sama orang, orang susah dia nggak ngerasain apa-apa. Ini terlihat mau datang kajian sebanyak apapun juga tapi tidak mendatangkan perubahan pada dirinya, dia perlu mengoreksi lagi kekurangannya. Ingat salah seorang ulama besar yang mendapat julukan Hatimul Asam. Bu pernah dengar ada ulama yang namanya Hatimul Asam. Dia dijuluki Hatim yang tuli. Apakah dia itu tuli beneran? Kita mau tahu nih, kok dijulukin namanya ulama itu biasanya kan Imam Nawawi, Imam Ghazali gitu ya. Nama buntut belakangnya tuh julukan enak gitu. Tapi ini tiba-tiba ada ulama tapi julukan belakangnya tuh tuli. Kalau kita punya kenalan orang namanya siapa gitu ya, dipanggilnya budek. Ada kenal orang namanya si fulanah yang budek gitu, si ini yang budek. Enak apa enggak kalian dengerannya? Enggak enak kan gitu ya. Tapi ini ada ulama sepanjang tahun dia dijuluki tuli atau dengan arti kita budek misalnya, tapi nama itu enggak pernah lengser dari dia, justru menjadi nama yang ikut sama dia, dan dia enggak repot mengklarifikasi saya tuh enggak tuli. Kenapa? Karena ada cerita di balik kenapa dia dijuluki sebagai orang yang tuli. Apa yang terjadi padanya? Suatu ketika Imam Hatim lagi duduk di rumahnya, ada seorang perempuan datang ke rumahnya pengen tanya ilmu. Jadi satu persatu nih orang datang nanya, kelar pulang perempuan nih mau nanya. Begitu dia gilirannya maju mau nanya tentang ilmu, tiba-tiba di tengah-tengah dia lagi mau nanya, baru ngomong, baru nyapa, maaf keluar angin dari dia. Dia kentut. Yang mana kentut aja biasa aja, ini kentut ada suara, malunya kayak apa gitu ya. Merah muka itu perempuan, merasa gelisah, gak enak, bayangin dilakuin itu di depan seorang ulama besar, dia lagi datang mau nanya ilmu. Begitu baru memulai percakapan, Imam ada yang ingin saya tanya, buang angin dia, suaranya kenceng. Imam Hatim melihat suasana wajahnya berubah,
Apa yang dilakuin sama Imam Hatim? Imam Hatim kemudian ngomong dengan suaranya yang lantang. Kamu ngomong apa? Saya nggak dengar suara kamu dari tadi. Tolong bicara sama saya yang kenceng. Saya nggak dengar. Ini perempuan masih berusaha untuk apa? Untuk menutupi deg-degannya, kagetnya, malunya gitu ya. Imam Hatim merasa kayaknya nih perempuan belum paham maksud saya nih. Teriak lagi, ya imro'ah. Kalau orang tuli kan kenceng suaranya ya. Iya, karena kadang-kadang dianya sendiri maksudnya kurang dengar suara dia kan. Jadi kalau ngomong volumenya tinggi, dikencengin lagi volumenya. Hai perempuan, kata dia bilang, tolong besarkan suaramu. Dari tadi aku nggak dengar kamu ngomong apa. Perempuan ini merasa lega. Alhamdulillah. Ternyata sang imam budek. Bayangin. Dia merasa tenang, ternyata sang imam tuli katanya dia bilang. Sang imam nggak dengar suara angin saya gitu ya. Sang imam nggak dengar, girang betul dia. Dia girang, kemudian suasana mencair, imamnya masih berlagak seperti orang yang nggak dengar. Mulai dari situ, bayangin, mulai dari situ Imam Hatim berpura-pura jadi orang tuli di depan semua orang selama 15 tahun sampai perempuan itu meninggal dunia. Saking Imam Hatim gak sanggup bikin perempuan itu merasa malu karena pernah buang angin di depan ulama. Dia mau tutupin kehormatan, mau jagain kehormatan perempuan ini, ditutup aibnya perempuan ini, padahal kalau dipikir saudara bukan, kenal kagak, cuman orang yang datang ingin bertanya suatu persoalan dalam hukum, ingin bertanya suatu hukum dalam agama. Tetapi ternyata Imam Hatim orang yang tinggi ilmu ini, yang begitu dalam ilmunya, faham bagaimana caranya menjaga kehormatan seseorang di tengah apa? Di tengah yang hari ini mungkin dilihat banyak orang sudah tidak peduli lagi menjaga kehormatan orang. Auzubillah. Segitunya orang nggak sengaja, padahal bukan dosa loh. Gimana kalau dosa? Bisa kita simpulkan para ulama akan berlomba-lomba mungkin berusaha menjaga kehormatan saudaranya ketimbang ngumbar aib saudaranya. Tapi nauzubillah min dzalik, banyak hari ini kita temukan di akhir zaman orang kayaknya kalau mau ngebuka aib itu nggak peduli. Ini saudaranya bukan, ini sahabat bukan, ini orang yang sudah dikenal bukan, ini dan seterusnya. Makanya kata ulama bilang apa? Mau tahu nggak orang yang buruk banget perangainya? Mau tahu nggak? Cukup kau lihat seseorang buruk perangainya itu, lihat saat kau berbuat salah terhadapnya. Kalau ternyata kesalahanmu lebih diingat lalu membuat dia lupa semua kebaikanmu, maka cukup kau kenali itu adalah orang yang buruk perangainya. Kenapa? Karena sekian lama berteman, sekian lama bergaul, sekian lama bareng, sekian lama dia tahu tentang kebaikan demi kebaikan, saling tolong, saling memberi, saling berbagi. Satu aja ada kesalahan, lupa tuh semua kebaikan, yang diangkat kejelekannya. Itu bilang apa? Simple, itu akhlak gak baik. Kita belajar. Belajar dari apa? Bagaimana caranya kita ini jadi orang yang gak tega. Bukan cuma gak tega ngelihat orang gak makan. Bukan kita cuma gak tega ngelihat orang yang susah. Atau ngelihat orang yang gak punya apa-apa. Tapi coba menjadilah orang yang gak tega saat kau tahu saudaramu diumbar aibnya di sana. Gimana kamu menjadi orang yang gak tega saat melihat ada saudaramu sesama agama di sana mereka direndahkan harga dirinya. Maka setidaknya kalau kamu berteman sekian banyak orang, yang satu lagi kesel sama yang satu, belajarlah untuk saling mencairkan suasana agar justru tidak terprovokasi untuk saling merugikan satu sama lainnya. Dijaga. Ini kadang-kadang kalau nggak demen ngajaknya barengan. Ada nggak yang begitu? Nggak demen ngajaknya barengan. Sini, aneh mau kasih tahu apa? Ente sama yang hati-hati.
Emang kenapa? Udah deh, pokoknya hati-hati, cukup Allah aja yang tahu sama aneh. Nah, kan ngomongnya biasanya begitu awalnya. Cukup aneh aja sama Allah yang tahu. Ya, kasih tahu apa sama aneh doang. Dikasih tahu. Apa yang terjadi setelah dikasih tahu? Orang itu juga turut menjauh, orang itu juga turut bermasalah, orang itu kemudian menjauhi temannya tanpa alasan yang jelas. Ternyata karena satu sumber orang yang dengan mudah mengumbar aib saudaranya. Bukankah kita sudah diingetin sama Nabi Muhammad? Man satara aib akhi satarallah aibahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Tapi siapa yang dengan gampang, dengan mudah ngumbar, ngebuka, Allah bakal buka juga aib dia, bukan di depan orang lainnya, tetapi justru di depan seluruh hamba-hambanya di hari kiamat. Na'udzubillah min. Enggak, kita mau pengen dekat sama Nabi Muhammad. Kita pengen jagain hubungan kita yang nikmat yang Allah berikan sama kita, biar kita terus-menerus dekat sama Nabi Muhammad. Apalagi kita berada di bulan-bulan yang mulia. Kita ada di Zulqa'dah. Zulqa'dah bulan haram, ibu-ibu. Jangan sampai kita lupa. Zulqa'dah itu bulan di mana pahala berlipat ganda. Zulqa'dah di mana kita ngerjain satu taat, pahalanya berlipat ganda. Zulqa'dah begitu juga. Bulan di mana kita melakukan kemaksiatan, maksiat pun dosanya berlipat ganda. Kita ingat itu karena ini bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah. Di mana di situ diharamkan sebisa mungkin kita jauhkan diri kita dari kemaksiatan kepadanya. Sampai kita nggak usai sampai di Zulqa'dah, bentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah bukan tentang Idul Adha doang, tapi bulan Dzulhijjah tentang di mana Nabi SAW pernah mengatakan bahwa bulan Dzulhijjah memiliki bulan yang juga agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata di bulan Dzulhijjah kita diajarin banyak hal di sana. Saya cuma mau ngingetin, nanti amalan-amalan Dzulhijjah jangan sampai dilupain. Dengan memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah yang diajarin sama para ulama yang ada doanya la ilaha illallah adadal layali wad duhur. Nah, udah jangan dilanjutin kan nanti ketemu lagi bulan depan soalnya sudah Idul Adha ya. Jadi saya ngingetin ibu-ibu, bagi yang punya rezeki, yang mau berkorbanlah kamu. Karena hidup ini nggak pernah lepas dari pengorbanan, betul apa enggak? Bukan cuman pengorbanan cinta. Ini fahamnya pengorbanan cinta terus. Pengorbanan bukan cuma tentang cinta, tapi pengorbanan seorang hamba kepada Tuhan yang menciptakannya. Itu pengorbanan yang sejati. Pengorbanan bukan hanya kau menunjukkan kepada kekasihmu bahwa kau mencintainya, tetapi cobalah kita selaku hamba berusaha juga menunjukkan pengorbanan kita kepada Dia yang menciptakan kita. Dengan apa? Dengan menjadi hamba yang diinginkan olehnya. Belajar. Ini pengorbanan. Maka sebagaimana peristiwa yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim, yang Allah kemudian perintahkan untuk menyembelih anaknya yang saat itu sedang lagi dicinta-cinta olehnya, baru ibaratnya baru boleh dapat, lagi girang gitu ya, jarang ketemu, tahu-tahu sekalinya turun perintah, anaknya disuruh disembelih. Menyembelih sesuatu yang dicinta demi zat yang maha mencipta. Itu bayangin. Nabi Allah Ibrahim cinta sama putranya Nabi Ismail. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita akan keteguhan sang Khalilullah. Makanya Nabi Ibrahim dijulukin Khalil ya. Keteguhan imannya sang Khalil. Kenapa dia mendapatkan kedudukan Khalil itu? Kekasih itu karena dia mengalahkan cinta makhluk hanya karena ingin membuktikan cinta Allah. Cinta anak kalah karena dia mau nunjukin cintanya Allah. Walau di situ ada perintah yang mungkin mana ada orang tua yang sanggup melakukan itu semua. Tetapi di balik itu semua dia tetap berusaha menegarkan dirinya karena ingin menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menegarkan diri. Dari mana ketegaran itu datang?
Masya Allah. Selain dia yakin kepada Allah, tapi ternyata sang anak begitu Nabi Ibrahim tiba gitu ya. Nabi Ibrahim tiba ketemu sama anaknya Nabi Ismail yang pada itu usianya bukanlah sudah menjadi anak yang dewasa, tetapi terbilang masih remaja, masih anak-anak gitu ya. Tapi ternyata sang Nabi Allah Ismail sudah terpupuk keimanan karena tadi buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kan gitu. Kalau ayahnya gigih dengan iman, ya pasti anaknya insya Allah nggak jauh-jauh dari imannya. Kan gitu. Nabi Ismail datang lagi temu rindu dengan ayahnya, tiba-tiba bilang, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu wahai Ismail. Bayangin. Saya bilang anak yang paling luka jiwanya mungkin kalau dikemas hari ini itu Nabi Ismail itu. Masih kecil ditinggalin sama ibunya doang. Ditinggalinnya di tengah kota Mekah yang di situ lembah, tidaklah ada tumbuhan apa-apa. Bayangin. Kan gitu ceritanya. Ibunya begitu berusaha, Ibunda Hajar, bagaimana caranya mau ngasih minum anaknya yang kelaparan, mau berusaha untuk memberi makan anaknya, nyari sampai lari 7 kali putaran itu untuk apa? Untuk mau berusaha memberi anaknya yang sedang kehausan. Sampailah hikmahnya Allah kemudian mengeluarkan air zam-zam. Itu kan kurang lebih kisahnya begitu. Ibu-ibu sedikit-sedikit pasti udah denger dong gitu ya. Nah, full versinya nanti insya Allah kapan-kapan aja. Gitu. Intinya kan gitu. Keluar air zam-zam. Pengorbanan istri ada. Anaknya gimana? Gak dapet ini ayah. Ayahnya di mana? Ayahnya nggak ada. Nabi Ibrahimnya nggak ada. Datang nengok nggak pernah. Kalau zaman anak sekarang kira-kira jadi apa itu? Ya kan mungkin akan menjadi cerita sendiri itu. Maka kalau dibilang tuh yang hari ini jiwanya mungkin merasa terlukai, terabaikan, belajarlah kamu dari Nabi Ismail. Yang tidak mempersoalkan tentang hal ihwal yang terjadi pada masa kecilnya. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ismail begitu Nabi Ibrahim datang temu rindu berjumpa, ya Nabi Ibrahim pun melihat dengan bahagia, ya Allah putranya yang begitu luar biasa ada di depan mata. Tahu-tahu Nabi Ibrahim dengan berat hati harus menyampaikan, Allah memerintahkan aku menyembelihmu wahai Ismail. Mungkin kalau anak sekarang sakit hati. Kan gitu. Tapi apa yang terjadi? Teguh imannya. Diasuh, nggak salah ibu itu. Ibunya yang ngasuh juga nggak salah. Ibunya nggak pernah mupuk. Bapakmu itu, bapakmu itu, bapakmu itu gitu. Nggak ada tuh bahasa dari Ibunda Sayyidah Hajar, nggak ada. Mungkin kalau sekarang ya, ibu-ibu yang lagi kesel sama suaminya, anaknya kagak tahu-tahu, ibu ngejerutu aja di depan anaknya. Kan baik-baik. Itu satu pupukan loh. Yang mana pada akhirnya anak akan menjadi siapa dan bagaimana sikapnya kepada sang ayah. Kalau ibunya pandai-pandai untuk bisa selalu menghadirkan hal-hal indah tentang ayahnya, walau ayahnya jauh dari indah, ya, walau ayahnya jauh dari indah, tapi bonusnya apa? Kamu punya anak yang soleh, soleha. Karena anak nggak akan hanya menjadi solehah gitu ya atau solehah kalau hanya baktinya sama satu pihak, nggak. Dua-dua dia harus sama-sama menjaga sikapnya, menjaga hatinya kepada kedua orang tuanya. Maka berusaha. Kita nggak perlu jadi orang tua yang bapakmu, ayahmu, nggak perlu. Lihat Ibunda Sayyidah Hajar itu nggak pernah ngejelekin Nabi Ibrahim. Walau kalau dipikir-pikir subhanallah Bu, kuatnya ibu-ibu hari ini belajar dari Sayyidatuna Hajar. Kan namanya dia waktu ditinggalin Nabi Ibrahim, ninggalin Nabi Ibrahimnya sama siapa gitu. Nabi Ibrahimnya sama siapa? Enggak. Mereka orang-orang yang hatinya tertaut bukan pada manusia. Tapi mereka adalah orang-orang yang hatinya tertaut pada Allah. Begitu dapat perintah Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail, Allah perintahkan aku menyembelihmu. Apa yang dilakukan Nabi Ismail? If'al ya abatah.
Lakukan wahai ayah jika memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni minas sabirin, engkau akan dapati aku jadi orang yang sabar, jadi orang yang syukur, jadi orang. Lihat yang digambarkan di dalam Al-Quran sebagaimana kisah tentang kedua anak, orang tua dan anak itu. Kau akan temukan aku menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang syukur, menjadi orang yang kuat betul pendiriannya. Kalau itu perintah Allah, lakukan. Lakukan. Anaknya nggak mikir, bapak macam apa ini? Jarang ketemu tapi enggak. Kalau itu perintah Allah, lakukan. Ya Allah, dengan berat hati harus melakukan satu pengorbanan besar. Pengorbanan untuk siapa? Kau sebut cintamu pengorbanan? Tunggu dulu. Cintamu belum tentu sebegitunya. Karena cintamu yang kau korbankan itu layak disebut sebagai pengorbanan jika kau berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala di sana. Enggak. Ada orang diajakin berbuat maksiat, enggak. Saya enggak bisa mengkhianati Allah walau di situ ada atas nama cinta kepadamu. Enggak bisa. Karena dia ternyata lebih tahu pengorbanan itu yang disebut pengorbanan layaknya untuk siapa. Dan kita di momen nanti datangnya Dzulhijjah kita berusaha. Kita pasang betul-betul niat kita, insya Allah yang bisa berkorban, yang mana di situ ternyata menjadi syariat. Allah ganti Nabi Ismail dengan apa? Dengan kambing. Ya kita belajar. Ayo yang bisa punya rezeki korban. Dan kambing, alhamdulillah. Rezekinya dikasih lebih, korban dengan sapi. Alhamdulillah. Dengan apa aja yang kita bisa beli satu, alhamdulillah. Bisa beli dua, alhamdulillah. Yang dicari apa? Karena apa yang kau korbankan itu akan menjadi tungganganmu menuju jalan surga. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki yang halal, yang luas, yang banyak, sehingga insya Allah kita bisa diberikan rezeki yang dengannya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah mudah-mudahan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita lakukan, insya Allah Allah beri kita taufik hidayahnya agar kita bisa menjaga kehormatan Dzulqa'dah, bisa menjaga kehormatan Dzulhijjah, juga nantinya insya Allah bisa menjaga kehormatan dari bulan Muharram, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua hajat ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala kabulkan, Allah ijabah, Allah sampaikan kita dengan hajat tertinggi, yaitu hajat Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan penuh harap, dengan penuh keinginan dan penuh dengan cita-cita yang tinggi, ya Allah, seharapan besar kami semua adalah Engkau wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Wafatkan kami semua husnul khatimah, ya Allah. Wafatkan kami semua di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya Kau hidupkan kami, ya Allah, dengannya wafatkan kami, ya Allah, dengannya pula kumpulkan kami bersama segenap ahli la ilaha illallah.